Mari bicara otak. Paus sperma punya otak terbesar di dunia, beratnya sekitar 8 kg. Tapi kalau dibandingkan ukuran tubuhnya yang super besar, otaknya tidak sebesar itu. Hanya 0,02% dari keseluruhan massa tubuhnya. Otak gajah adalah yang terbesar di antara mamalia darat. Beratnya bisa mencapai 5 kg, tapi ukurannya hanya 0,1% dari massa hewan ini. Organ ini juga ada di tempat yang unik, bukan bagian depan kepala gajah, tapi di bagian belakangnya. Otak lumba-lumba sedikit lebih besar dibandingkan manusia, sekitar 1,5 kg. Dan seperti manusia, bagian otak lumba-lumba yang berfungsi untuk berpikir dan memahami ukurannya besar dan berkembang sangat baik. Manusia berada di antara makhluk hidup yang ukuran otaknya besar. Berat rata-rata otak manusia sekitar 1,3 kg dan memakan 2,1% dari berat tubuhnya. Tupai di Asia Tenggara punya rasio ukuran otak yang besar jika dibandingkan massa tubuhnya di antara mamalia. Sekitar 10% massa tubuhnya adalah otak. Marine ragwort adalah hewan terkecil dengan otak yang berukuran selebar rambut manusia. Tapi sel neuron dalam otak mungil hewan ini bekerja sangat mirip dengan sel neuron di otak manusia. Ukuran otak pada beberapa hewan lumayan normal, tapi bentuknya aneh. Misalnya, otak cumi-cumi, bentuknya seperti donat. Lubang di tengahnya digunakan organ berbentuk pipa untuk membawa makanan dari mulut hewan ini langsung ke perutnya. Dan otak laba-laba memakan 80% dari tubuh hewan ini, sampai ke kakinya. Oh, jadi itu sebabnya laba-laba berpikir dengan kaki. Kalau soal jantung, paus biru punya jantung terbesar di antara semua makhluk hidup. Jantung hewan yang panjangnya 24 meter dan terdampar di Newfoundland, beratnya mencapai 200 kg. Tingginya hampir sama dengan manusia, 1,5 meter dari bawah sampai atas. Dalam satu denyutan, jantung super besar ini dapat memompa darah sebanyak 200 liter. Jantung hewan darat terbesar adalah milik gajah Afrika dan itu bisa seberat 21 kg. Itu juga memakan 0,5% dari total berat tubuhnya. Jantung gajah berdetak jauh lebih lambat dibandingkan jantung manusia, tapi setiap denyutnya sangat kuat dan lama. Hewan yang punya rasio ukuran jantung terhadap tubuh yang mencengangkan adalah anjing. Jantung hewan ini mengambil 0,8% dari seluruh massa tubuhnya. Sebagai perbandingan, jantung kucing hanya 0,35% dari berat tubuhnya. Berat jantung manusia sekitar 283 gram dan memompa sekitar 7.600 liter darah setiap harinya. Jantung manusia juga berdetak sekitar 100.000 kali per hari dan lebih dari 36 juta kali setahun, dan ia pun terus berdetak. Jerapah punya jantung yang unik. Tebal dinding kirinya lebih dari 8 cm, sementara dinding sebelah kanannya hanya 1,5 cm. Semakin tebal dindingnya, semakin kuat pula ototnya. Tugas dinding sebelah kanan hanya mengalirkan darah ke tubuh bagian bawah, sementara yang sebelah kiri memompa darah ke kepala jerapah yang tingginya sekitar 2 meter. Celurut Etruska, mamalia terkecil berdasarkan massanya. Bukan cuma punya jantung terkecil, tapi denyutnya juga yang tercepat. Detak jantung hewan ini 1.500 kali per menit. Jantung hewan terkecil di dunia dimiliki oleh kunang-kunang mungil. Itu hanya berupa tabung super kecil yang membentang di punggung serangga ini. Kamu perlu mikroskop untuk melihatnya. Bagaimana dengan mata? Cumi-cumi kolosal punya mata terbesar yang diketahui oleh para ilmuwan. Diameternya 28 cm, kira-kira sebesar bola sepak. Mata sebesar itu membantu hewan ini bertahan hidup di laut dalam. Jika dibandingkan ukuran tubuhnya, Tarsius philippina, salah satu primata terkecil di dunia, punya mata terbesar di kelas mamalia. Ukuran masing-masing matanya sama besarnya dengan otak hewan ini. Kalau manusia punya rasio yang sama, mata kita akan sebesar limau gedang.
Burung unta bukan saja burung terbesar di dunia, tapi matanya juga yang terbesar dibandingkan burung lainnya. Tiap mata hewan ini lebih besar daripada otaknya. Diameternya sekitar 5 cm, sebesar bola biliar. Mata tokek 350 kali lebih sensitif terhadap cahaya dibandingkan mata manusia. Tokek tidak punya kelopak mata. Itu sebabnya hewan ini menjilati matanya agar tetap bersih. Ada satu jenis cumi-cumi yang mata kanannya berukuran normal, bulat, berwarna biru, dan berada di dalam kepalanya. Namun diameter mata kirinya 2 kali lebih besar dibandingkan yang kanan. Warnanya kuning kehijauan, berbentuk seperti tabung, menghadap ke atas, dan menonjol keluar dari kepalanya. Hewan ini memakai mata yang lebih besar untuk melihat di bawah sinar matahari dan mata yang kecil untuk melihat mangsa yang bercahaya. Kemungkinan bola mata sel bakteri adalah yang terkecil di bumi. Para ilmuwan terperangah saat mengetahui bakteri melihat dunia sama seperti manusia dengan bantuan mata yang bekerja seperti kamera. Nah, kalau bicara soal telinga, gajah Afrika punya telinga terbesar di antara mamalia yang hidup di bumi. Telinganya bisa tumbuh sampai 180 cm dari atas ke bawah dan lebarnya 150 cm. Organ yang bisa mengepak ini berisikan ribuan pembuluh darah. Beginilah cara gajah Afrika menghindari kepanasan. Gajah Asia hidup di hutan hujan yang lebat, karena itulah ukuran telinganya lebih kecil. Dengan berat tak lebih dari 1,3 kg, rubah fennec adalah hewan terkecil dalam famili anjing. Tapi hewan ini punya rasio telinga terbesar dibandingkan tubuhnya di antara Canidae. Panjang telinganya bisa mencapai 15 cm. Itu sekitar sepertiga panjang tubuh si rubah. Telinga anjing Basset Hound sangat besar jika dibandingkan ukuran tubuhnya. Malah ada beberapa jenis anjing yang harus menyeret telinganya di tanah sampai kotor. Anehnya, telinga beruang kutub mungil sekali, bentuknya bulat dan tertutup bulu untuk menjaga panas di tubuhnya. Di antara hewan yang bertelinga mungil, tikus mondok adalah pemenangnya. Telinganya hampir tak terlihat dan tersembunyi di bawah bulunya. Tikus mondok menghabiskan hampir seluruh waktunya di bawah tanah. Kalau telinga mereka mencuat keluar, pasti kotoran akan masuk. Beberapa studi di Universitas Lincoln UK menunjukkan kalau beberapa jenis serangga memiliki telinga berkembang yang mirip telinga mamalia. Organ super mungil ini menjadi telinga terkecil di dunia. Selanjutnya apa ya? Sudah di ujung. Oh iya, lidah. Bukan hal yang aneh sih kalau paus biru punya lidah terbesar dalam dunia hewan. Beratnya bisa mencapai 3 ton. Serius, panjangnya sama dengan panjang buaya air asin yang terbesar di dunia. Lidah bunglon berfungsi seperti tali lasso lengket dan bisa memanjang 1,5 kali panjang tubuhnya. Kalau lidah manusia sepanjang itu, kita akan membawa benda yang panjangnya kira-kira 3,5 meter di mulut kita. Dan kamu akan berbicara seperti ini. Lidah terpanjang di antara mamalia terkait dengan ukuran tubuhnya. Dimiliki oleh kelelawar nektar berbibir tabung. Panjangnya sekitar 8 cm dan itu 1,5 kali panjang keseluruhan tubuhnya. Kelelawar ini harus menyimpan lidah super panjangnya di dalam tulang rusuknya. Tubuh terenggiling raksasa bisa tumbuh hingga sepanjang 2 meter dan panjang lidahnya sekitar 0,6 meter, hampir sepertiga panjang tubuhnya. Hewan ini bisa menjentikkan lidahnya 160 kali per menit. Jerapah bukan saja punya leher menakjubkan yang panjangnya sampai 1,8 meter, tapi juga lidah yang bisa memanjang hingga 0,5 meter. Organ ini dilindungi lapisan luar tebal dan kuat agar tidak terluka akibat duri pohon akasia. Lidah manusia terpanjang yang pernah diukur hampir mencapai 10 cm dari ujung sampai di tengah bibir atas yang tertutup, bahkan sampai masuk ke rekor dunia Guinness. Pasti orang itu pemain trompet. Memasuki mulut dan melewati gusi, kita lanjut ke perut. Perut terbesar yang dimiliki oleh makhluk hidup adalah, coba tebak, benar, paus biru. Organ ini punya 3 ruang besar dan berisikan lebih dari 1 ton makanan sekaligus. Hewan ini menelan sekitar 40 juta hewan yang menyerupai udang kecil atau dikenal dengan krill setiap harinya.
Gajah Afrika adalah hewan lain yang punya perut sangat besar. Gajah Afrika jantan dewasa harus makan lebih dari 1% dari berat tubuhnya setiap hari. Itu artinya lebih dari 60 kg. Tanpa perut yang kuat, panda tidak akan bisa menghabiskan 14 jam sehari mengunyah bambu. Menariknya, bambu bukan menu terbaik bagi sistem pencernaan hewan ini. Tubuhnya tidak cocok mencerna begitu banyak tumbuhan berserat. Ada yang bisa mengatakan itu ke si panda? Perut manusia mampu memuat 70 gram makanan saat kosong dan santai. Namun jika dilebarkan, perut kita bisa memuat 12 kalinya. Ada juga hewan yang tidak punya perut atau semacamnya. Platypus kehilangan organ ini saat berevolusi dan sepertinya tidak akan ada peluang untuk tumbuh kembali. Tapi hewan ini bukanlah satu-satunya. Beberapa jenis ikan, misalnya dari famili karper atau sejenis ikan mas, juga tidak punya perut. Ya, sekian dulu video yang bisa kalian cerna. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.